Coba bayangin dulu kalau tiba-tiba ada kabar yang bikin banyak pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, sampai janda dan duda pensiun langsung pasang telinga rapat-rapat. Kabar apa? Katanya ada peluang pesangon yang nilainya bisa tembus sampai 1 miliar. Nah, disinilah banyak orang langsung penasaran, langsung bertanya-tanya, emang benar ada syarat khususnya? Emang siapa saja yang bisa dapat? Terus kalau nggak memenuhi syarat, apa benar jangan harap bisa menerima? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang lagi rame dibahas, apalagi setelah isu soal skema baru pensiun ASN kembali muncul di pertengahan Mei 2026 dan jadi obrolan hangat di media sosial. Jadi buat Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, informasi ini penting banget untuk disimak pelan-pelan sampai habis, biar tidak salah tangkap, tidak salah paham, dan tidak termakan kabar yang belum tentu jelas sumbernya. Karena memang kalau bicara soal dana pensiun, pesangon, dan berbagai kemungkinan manfaat tambahan, kita harus hati-hati. Jangan sampai cuma dengar judulnya doang langsung percaya penuh, padahal isi dan mekanismenya belum tentu sesederhana yang ramai dibicarakan orang. Nah, di video atau narasi ini, yang perlu kita garis bawahi sejak awal adalah bahwa wacana mengenai pesangon pensiunan ASN memang kembali ramai di pertengahan Mei 2026. Isunya bukan sekadar dibahas biasa, tapi sudah sampai ke titik yang bikin publik penasaran karena ada kabar bahwa nominalnya bisa mencapai 1 miliar untuk pensiunan tertentu. Tentu saja di angka segede itu langsung menarik perhatian banyak orang, G. Apalagi kalau yang mendengar adalah pensiunan yang selama ini menunggu kepastian soal hak-hak mereka setelah purna tugas. Wajar kalau kabar seperti ini cepat menyebar, cepat jadi konsumsi publik, dan cepat pula memunculkan berbagai tafsir. Ada yang langsung optimis, ada yang langsung berharap, ada juga yang masih skeptis karena merasa angka sebesar itu pasti ada syaratnya. Dan memang benar, berdasarkan informasi yang beredar, pesangon atau kompensasi tambahan seperti itu tidak akan diberikan begitu saja ke semua pensiunan tanpa pengecualian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ada mekanisme yang harus diikuti. Ada ketentuan yang wajib disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan pihak terkait. Jadi dari awal kita sudah harus paham bahwa kalaupun wacana ini benar-benar berjalan, bukan berarti semua pensiunan otomatis bakal menerima angka yang sama atau bahkan mendapatkannya tanpa proses verifikasi. Kalau kita tarik lebih dalam, munculnya isu pesangon ini bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Ada dasar yang melatari kenapa obrolan seperti ini bisa jadi viral. Dasarnya merujuk pada kebijakan pemerintah terkait sistem pensiun baru yang sedang direncanakan, yakni sistem fully funded. Nah, istilah ini yang kemudian banyak membuat orang penasaran. Sistem fully funded ini direncanakan menjadi model pembayaran baru untuk gaji pensiunan, dan dari sinilah muncul penafsiran bahwa ada bentuk pesangon pensiunan yang akan mengikuti skema baru tersebut. Jadi sebenarnya yang ramai bukan cuma soal angka 1 miliar semata, tetapi juga soal arah kebijakan baru yang dinilai akan mengubah cara negara mengelola pembayaran pensiun ke depannya. Maka tidak heran kalau banyak orang menilai ini sebagai topik besar karena menyangkut masa depan kesejahteraan para pensiunan ASN di Indonesia. Dalam skema fully funded ini, pemerintah mempertimbangkannya karena dinilai lebih mampu menjaga keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang. Artinya dana pensiun tidak hanya mengandalkan sistem lama tetapi dikumpulkan sejak ASN masih aktif bekerja lalu diinvestasikan sehingga saat masuk masa pensiun nanti dananya memang sudah tersedia dan dikelola secara terstruktur. Jadi kalau bicara secara konsep, sistem ini bertujuan agar dana pensiun tetap kuat, tetap berkelanjutan dan tidak mudah goyah dalam jangka panjang. Inilah kenapa banyak pihak kemudian menghubungkan skema tersebut dengan kemungkinan adanya pesangon atau manfaat tambahan yang disebut-sebut bisa besar nilainya. Karena dananya dibangun dari awal, dikumpulkan sejak masa aktif, lalu dikelola sampai masa pensiun tiba, dari situlah muncul anggapan bahwa bentuk manfaatnya bisa lebih jelas, lebih tertata, dan bahkan lebih menjanjikan dibanding sistem lama yang selama ini dipakai. Nah, di titik ini penting juga untuk memahami bahwa sistem yang disebut-sebut sebagai fully funded itu dianggap berbeda dari sistem yang saat ini masih berlaku. Banyak pembahasan di publik yang menyebut bahwa sistem lama yang masih dipakai sekarang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, begitu istilah fully funded muncul, langsung saja banyak yang menghubungkannya dengan pembaruan besar dalam skema pensiunan ASN. Ada yang melihatnya sebagai peluang bagus, ada yang melihatnya sebagai perubahan yang perlu diawasi, dan ada juga yang masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah maupun dari lembaga pengelola dana pensiun. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan. Yang jelas, isu ini muncul karena adanya rencana pembenahan sistem pembayaran pensiun yang dianggap bisa memberi kepastian yang lebih baik bagi para pensiunan. Kalau kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu syarat agar pensiunan bisa menerima pesangon yang digadang-gadang mencapai 1 miliar, maka disinilah poin utamanya.
Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu syarat yang paling sering dibahas adalah masa kerja yang panjang. Ini artinya semakin lama seseorang mengabdi sebagai ASN, semakin besar pula kemungkinan akumulasi manfaat yang bisa diterima, tentu dengan catatan memenuhi ketentuan lainnya. Selain masa kerja, golongan juga menjadi salah satu faktor yang disebut penting. Golongan tinggi biasanya dikaitkan dengan besaran kontribusi dan akumulasi hak yang lebih besar. Lalu ada juga kepesertaan aktif dalam program pensiun sesuai ketentuan pemerintah. Jadi bukan sekadar pernah menjadi ASN, lalu otomatis dapat pesangon besar. Tidak sesederhana itu. Kepesertaan aktif, status keikutsertaan dalam skema pensiun, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Nah, dari 3 hal itu saja sudah kelihatan bahwa wacana pesangon 1 miliar ini memang tidak berlaku umum untuk semua orang. Ada kriteria, ada standar, ada ukuran yang dipakai. Jadi kalau ada yang berharap semua pensiunan akan menerima nominal yang sama, itu perlu diluruskan dulu. Justru yang paling mungkin memperoleh manfaat besar adalah pensiunan yang punya masa jabatan lebih panjang, golongan yang lebih tinggi, serta riwayat kepesertaan yang sesuai dan aktif dalam program pensiun. Dengan kata lain, semakin kuat rekam jejak administratif dan kepangkatan seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk masuk dalam kategori yang dipertimbangkan menerima manfaat lebih tinggi, jika skema itu nanti benar-benar diterapkan. Selain itu, ada satu poin penting lain yang juga tidak kalah krusial, yaitu bahwa pensiunan yang berpotensi memperoleh manfaat besar biasanya berasal dari jabatan strategis. Nah, jabatan strategis ini bukan sekadar nama jabatan yang terdengar tinggi, tetapi biasanya berkaitan dengan akumulasi, penghasilan, dan iuran yang memang lebih besar selama bertahun-tahun. Jadi logikanya, kalau selama masa aktif seseorang memiliki penghasilan yang tinggi dan kontribusi iurannya juga tinggi, maka ketika memasuki masa pensiun, peluang manfaat yang diterima tentu bisa berbeda dibanding mereka yang berada pada golongan dan jabatan yang lebih rendah. Inilah yang kemudian membuat banyak orang memahami bahwa tidak semua pensiunan otomatis bisa menerima pesangon 1 miliar seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Sebenarnya ini poin penting yang perlu dipahami dengan tenang. Jangan sampai karena lihat angka besar langsung muncul asumsi bahwa semua pensiunan akan memperoleh nilai yang sama. Karena faktanya, skema seperti ini, kalaupun diterapkan, sangat mungkin memakai perhitungan yang disesuaikan dengan golongan, masa kerja, jabatan, akumulasi iuran, dan status kepesertaan masing-masing. Jadi pesangon 1 miliar bukanlah angka yang otomatis diterima semua pensiunan. Itu lebih tepat disebut sebagai gambaran manfaat yang mungkin berlaku pada kategori tertentu, bukan untuk seluruh pensiunan tanpa kecuali. Maka dari itu, wajar kalau banyak penjelasan menekankan bahwa syarat mutlaknya memang harus dipenuhi lebih dulu. Kalau nanti skema baru ini benar-benar diterapkan, maka yang akan jadi perhatian utama bukan cuma soal nominal, tetapi juga soal disiplin administrasi dan riwayat kepangkatan ASN. Ini penting banget karena administrasi yang rapi akan sangat menentukan dalam proses verifikasi. Riwayat kerja yang jelas, data kepegawaian yang tidak bermasalah, catatan kepangkatan yang tertib, dan status administratif yang bersih semuanya bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Sebaliknya, kalau ada masalah administrasi, data yang tidak sinkron, atau riwayat kepangkatan yang bermasalah, maka proses verifikasi kemungkinan akan lebih ketat. Bahkan ada kemungkinan manfaat tambahan yang seharusnya bisa diterima menjadi tertunda atau terhambat karena perlu penyesuaian data terlebih dahulu. Jadi buat para pensiunan, hal seperti ini jangan dianggap sepele. Dokumen, status, dan data administratif itu bisa sangat menentukan. Banyak pensiunan saat ini memang sedang menunggu kejelasan regulasi terbaru mengenai reformasi pensiun ASN tahun 2026. Harapannya tentu besar, karena kalau memang benar direalisasikan, kebijakan ini bisa menjadi salah satu perubahan besar dalam sistem kesejahteraan pensiunan ASN di Indonesia. Bukan hanya soal bagaimana uang pensiun disalurkan, tapi juga bagaimana negara membangun sistem yang lebih kuat dan lebih terukur untuk masa depan para pensiunan. Dan karena isu ini sudah terlanjur ramai, publik pun menunggu apakah nanti akan ada penjelasan resmi, apakah sistem fully funded ini benar-benar akan berjalan sesuai rencana, dan apakah benar akan ada manfaat tambahan yang bisa diterima pensiunan tertentu sesuai syarat yang ditentukan. Nah, yang perlu dipahami juga adalah bahwa informasi yang beredar di media sosial seringkali bercampur antara wacana, harapan, dan penafsiran publik. Jadi ketika ada judul yang sangat mencolok seperti "Jangan harap terima pesangon 1M pensiunan ASN jika tidak memiliki syarat ini", maka pembaca harus cermat. Karena biasanya judul seperti itu memang dibuat untuk menarik perhatian, tapi isi tetap harus dibaca sampai tuntas agar tidak salah paham.
Di sini yang paling penting bukan sekadar angka 1 miliar, melainkan syarat apa yang sebenarnya dimaksud, bagaimana mekanismenya, siapa yang berhak, dan apa dasar aturannya. Karena tanpa memahami itu semua, orang mudah sekali salah menafsirkan seolah-olah semua pensiunan akan mendapat angka besar, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Kalau dibedah lagi, inti dari kabar ini ada pada satu kesimpulan besar. Pesangon besar yang disebut-sebut ramai itu hanya mungkin mengalir kepada pensiunan yang memenuhi ketentuan yang sudah disiapkan. Jadi, bukan karena status pensiun semata, melainkan harus ada dasar administratif, masa kerja, golongan, kepesertaan, dan mekanisme resmi yang memang sesuai aturan. Disinilah peran pemerintah dan lembaga pengelola dana pensiun menjadi sangat penting, karena tanpa aturan yang jelas, kabar seperti ini hanya akan jadi spekulasi. Maka dari itu, para pensiunan diimbau untuk tidak langsung termakan oleh kabar yang belum terverifikasi. Tetap tenang, tetap hati-hati, dan tetap fokus pada informasi resmi. Bapak Ibu pensiunan juga perlu tahu bahwa dalam hal seperti ini, sumber informasi resmi jauh lebih penting dibanding potongan video, cuplikan berita, atau tulisan yang beredar tanpa penjelasan lengkap. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan PT Taspen adalah rujukan yang harus terus dipantau. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan adalah salah satu pihak yang terkait dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan PT Taspen merupakan pengelola dana pensiun untuk aparatur negara. Jadi kalau memang ada pembaruan kebijakan, penjelasan paling aman adalah dari dua pihak ini. Jangan hanya bergantung pada kabar yang beredar di media sosial. Karena isu seperti ini gampang sekali dibesar-besarkan, padahal kepastiannya belum tentu sama dengan apa yang dibicarakan orang di luar sana. Buat pensiunan yang selama ini setia menunggu kabar baik, tentu wajar kalau muncul harapan besar, tapi harapan tetap harus disertai kehati-hatian. Kalau ada kebijakan baru, biasanya akan ada proses, akan ada tahapan, dan akan ada penjelasan resmi yang menjabarkan siapa yang memenuhi syarat, serta bagaimana cara perhitungannya. Jadi meskipun isu ini terdengar menarik, jangan sampai membuat orang langsung menganggap uang itu sudah pasti cair. Belum tentu, karena yang dibahas sejauh ini masih dalam konteks wacana dan informasi yang beredar, bukan kepastian final untuk semua pensiunan. Selain itu, ada juga poin penting yang patut digarisbawahi, yaitu mengenai pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, Janda, dan Duda Pensiun. Semua kelompok ini memang sering merasa perlu mendapatkan informasi yang jelas karena mereka adalah pihak yang berkaitan langsung dengan sistem pensiun. Maka kabar seperti ini memang harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tapi tetap hati-hati agar tidak menyesatkan. Karena bagi banyak orang tua pensiunan, informasi soal dana pensiun bukan hal kecil. Ini menyangkut kebutuhan hidup, menyangkut masa depan, dan menyangkut kepastian ekonomi di usia pensiun. Jadi wajar kalau mereka ingin tahu sejelas-jelasnya. Nah, terkait dengan besaran manfaat, kita juga harus kembali mengingat bahwa yang diperkirakan bisa mencapai 1 miliar itu bukanlah angka yang bisa langsung dianggap berlaku untuk semua pensiunan. Itu lebih tepat dilihat sebagai nilai yang mungkin muncul pada kondisi tertentu untuk kategori tertentu dengan syarat tertentu pula, apalagi kalau mengacu pada prinsip sistem fully funded yang mengandalkan akumulasi dana sejak masa aktif bekerja, maka hasil akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi, lamanya masa kerja, jabatan yang pernah diduduki, dan kepatuhan administratif selama menjadi ASN. Jadi sekali lagi ini bukan skema semua dapat sama rata, tidak ada perhitungan yang jauh lebih kompleks di belakangnya, dan kalau bicara soal administrasi, inilah salah satu fondasi terpenting yang sering diabaikan banyak orang. Riwayat kepegawaian yang rapi, data yang valid, kepangkatan yang sesuai, catatan kerja yang jelas, dan status kepesertaan pensiun yang tertib, semua itu akan sangat menentukan. Makanya, bagi pensiunan yang ingin memastikan hak-haknya aman, penting untuk terus mengecek data diri, memastikan tidak ada masalah, dan menyesuaikan dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam proses verifikasi manfaat tambahan, data yang bermasalah bisa membuat proses lebih lama. Jadi lebih baik dari awal semuanya tertib dan jelas. Sekarang kalau ada yang bertanya, lalu kapan ini benar-benar berlaku? Jawabannya adalah kita masih harus menunggu kejelasan regulasi terbaru. Karena sampai saat ini, yang ramai adalah pembahasan dan wacana di pertengahan Mei 2026. Sementara implementasi resminya tetap harus menunggu keputusan yang sah dan penjelasan dari lembaga terkait. Jadi, walaupun ramai dan kelihatannya sangat menjanjikan, kita tetap harus menempatkan informasi ini dalam koridor yang benar. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan juga terlalu cepat menyebarkan tanpa verifikasi. Lebih baik kita ikuti perkembangan dari sumber resmi. Bagi Bapak Ibu pensiunan yang sudah mendengar kabar ini dari mana-mana, satu hal yang paling bijak adalah tetap memantau update dari Kementerian Keuangan dan PT Taspen, karena
Dua lembaga itulah yang paling relevan untuk memberi penjelasan resmi mengenai skema pensiun, manfaat tambahan, dan kemungkinan perubahan sistem pembayaran ke depan. Dengan begitu, informasi yang diterima tidak campur aduk. Jadi kalau nanti benar ada perubahan besar, Bapak Ibu akan jadi orang pertama yang tahu dari sumber yang tepat. Intinya kabar mengenai pesangon pensiunan ASN yang disebut-sebut bisa mencapai 1 miliar memang sedang ramai dibicarakan lagi di pertengahan Mei 2026. Namun, jangan lupa bahwa ada syarat-syarat mutlak yang perlu dipenuhi. Di antaranya masa kerja yang panjang, golongan yang tinggi, kepesertaan aktif dalam program pensiun, jabatan strategis dengan akumulasi penghasilan dan iuran yang tinggi, serta riwayat administrasi yang rapi dan jelas. Semua itu bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi dasar utama yang sangat menentukan. Jadi kalau ada pensiunan ASN yang tidak memenuhi syarat tersebut, jangan berharap bisa langsung menerima nominal 100 miliar sebagaimana yang ramai disebut-sebut. Dan yang paling penting, mari kita sikapi informasi ini dengan kepala dingin. Jangan terburu-buru percaya, jangan mudah termakan judul provokatif, dan jangan lupa bahwa informasi resmi selalu jadi pegangan utama. Karena pada akhirnya, kepastian bukan datang dari rumor, tapi dari aturan yang benar-benar diumumkan oleh pihak berwenang. Jadi, buat seluruh Bapak Ibu pensiunan, tetap semangat, tetap update, dan terus pantau perkembangan informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa lebih tenang dalam memahami setiap perubahan yang mungkin terjadi tanpa harus bingung atau salah paham karena kabar yang belum jelas.